Mengulik alasan mengapa Gibran terjun ke dunia politik. Pertama kali ketika Gibran dikabarkan maju sebagai calon wali kota Solo memang sempat membuat saya gamang. Di satu sisi Jokowi masih memimpin negeri ini sehingga isu dinasti politik pasti akan gencar dilancarkan oleh para barisan pembenci Jokowi. Di sisi lainnya, menurut saya Gibran masih terlalu hijau untuk masuk ke dunia perpolitikan Indonesia. PDIP yang sudah menetapkan calonnya untuk Pilkada Solo pun seperti menutup pintu untuk Gibran pada saat itu. Namun, jiwa politik Gibran seakan mulai muncul pada saat itu. Gibran mulai berani mencoba mendobrak pintu yang tertutup tersebut. Berbagai manuver yang menurut saya manuver politik seperti mencari simpati partai lainnya mulai dimainkan Gibran. Dukungan warga Solo yang tergabung dalam relawan Gibran juga nampak serius ingin mengantarkan Gibran ke kursi wali kota Solo. Menurut berbagai sumber yang ada, warga Solo merasakan seperti ada penurunan kinerja kepemimpinan Solo semenjak ditinggal Jokowi. Solo yang dinamis serta maju di era kepemimpinan Jokowi nampak perlahan hilang pamornya. Alhasil, PDIP pun akhirnya memberikan tiketnya kepada Gibran dalam Pilkada 2020 Solo ini. PDIP jelas melihat sesuatu yang spesial dari seorang Gibran seperti melihat hal yang spesial pada diri Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saya yakin PDIP melihat Gibran bukan karena merupakan anak Presiden Jokowi sehingga memberikan rekomendasi tersebut. Gibran tampaknya mempunyai daya tarik sebesar Jokowi atau mungkin jauh lebih besar dari sang ayah. Daya tarik di sini saya yakini adalah bagaimana visionernya Gibran tentang arah yang harus ditempuh oleh bangsa kita yang besar ini. Saya meyakini pandangan Gibran sudah sangat jauh ke depan demi memajukan bangsa dan negeri ini. Inilah yang mungkin membuat Ibu Megawati Soekarno Putri tertarik dengan Gibran. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa Gibran yang nampak tidak tertarik dengan politik tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke dunia politik kali ini. Saya sebagai orang awam mencoba menganalisa alasan di balik majunya Gibran sebagai Cawalkot Solo. Pertama, desakan serta dukungan banyak pihak terutama masyarakat Solo yang nampaknya merindukan masa kepemimpinan Jokowi. Sosok Gibran sebagai anak Jokowi tentunya membawa harapan besar bagi masyarakat Solo. Masyarakat Solo tampak yakin bahwa Gibran mampu membawa kembali kepemimpinan Jokowi yang sangat dekat dengan rakyat pada saat itu. Ini merupakan poin plus seorang Gibran namun di sisi yang lain, ini juga merupakan ujian pertama Gibran jika dirinya terpilih menjadi wali kota Solo nantinya. Gibran harus mampu memimpin Solo sebaik Jokowi atau bahkan harus melebihi sang ayah. Saya yakin dalam jiwa Gibran ada jiwa kepemimpinan ala Jokowi namun dengan pendekatan yang lebih dengan gaya kekinian tentunya. Kedua, mungkin saja jiwa Gibran terusik dengan bagaimana ruwetnya serta mandeknya birokrasi bangsa ini berpuluh-puluh tahun lamanya. Sebagai sosok muda seperti halnya saya, jujur bisa saya katakan bahwa apa yang dipertontonkan oleh para elit negeri ini terutama dalam membantu Presiden Jokowi sangat memuakkan. Lihat saja bagaimana marahnya Jokowi saat para pembantunya tak mau bekerja serius dalam situasi pandemi ini. Saya juga yakin apa yang dirasakan oleh Gibran juga dirasakan oleh kebanyakan kita. Presiden Jokowi yang dinilai mampu memberi perubahan dalam pemerintahan nampaknya memerlukan waktu lebih dari 2 periode. Namun, beliau akan mengakhiri kepemimpinan beliau pada tahun 2024 nantinya. Kita perlu seorang pemimpin baru yang mampu mendobrak terus berbagai mafia KKN berkedok birokrasi para elit di negeri ini. Disinilah saya rasa Gibran ingin melanjutkan serta menyempurnakan apa yang sudah dimulai Jokowi. Ketiga, kemajuan bangsa kita ini akan sangat dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Bisakah kita mensejajarkan posisi kita dengan negara maju lainnya di masa depan? Jawabannya adalah apa yang bisa kita ubah dalam 10 tahun ke depan sangat menentukan langkah bangsa ini. Gibran sadar bahwa masa depan anak cucu kita ditentukan sekarang. Jika apa yang dimulai Jokowi demi mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik terhenti di 2024 maka apa yang dilakukan selama ini tentunya akan menjadi sia-sia belaka. Harus ada yang melanjutkan perjuangan yang sudah dikobarkan. Pantang mundur adalah jawaban pasti seorang Gibran. Apakah Gibran akan maju dalam Pilpres 2024? Jika Gibran mampu memimpin Solo dengan baik bahkan lebih baik dari seorang Jokowi maka 2024 niscaya akan menjadi panggung selanjutnya. Anak muda yang mandiri yang tidak ingin tergantung dengan orang tua serta mempunyai pemikiran out of the box adalah modal berharga Gibran. Dobrak segala lini yang dikuasai mafia pengkhianat bangsa demi Indonesia Raya Jaya Maju. Merdeka!